2 hari berturut-turut hujan tanpa henti, sahabat. Di kebun Bali Organik TV kita lagi diguyur yang namanya hujan lebat. Bedengan semua penuh dengan air, sahabat. Jadi apa boleh buat karena ini adalah alam. Kan tapi untungnya kita punya melon golden ini ada di dalam greenhouse kecil seperti itu, dan semuanya terlihat sangat sehat. Nah, kita baru saja panen tomat, sahabat ya. Tomat ini besar, ukurannya cukup besar, sahabat. Dan tidak ada gejala pecah di bagian kulit, sahabat. Juga tidak ada gejala menghitam di bagian bawah dari pantat tomatnya, sehingga ini menunjukkan, sahabat, bahwa nutrisi yang kita berikan sudah mencukupi untuk tumbuh kembang dari tanaman maupun dari buahnya. Apabila ada satu unsur yang kurang, biasanya akan terjadi gejala-gejala seperti pantatnya menghitam di bagian bawah sini, sahabat, atau mungkin ada pecah-pecah di bagian kulit karena tidak mampu untuk menopang pertumbuhan besar buah tomat, apalagi tomat sebesar ini, sahabat. Nah, di sana sudah ada beberapa lagi yang matang, saya akan petik sekarang. Selamat pagi, sahabat Bali Organik TV dimanapun sahabat berada. Nampaknya tidak hanya di ibu kota yang banjir, tapi di tempat saya juga banjir, sahabat. Terutama di kebun, dari 2 hari kemarin itu terus hujan, nyambung terus tanpa ada redanya seperti itu. Reda sebentar, kemudian naik lagi, deras lagi seperti itu, sehingga hampir sudah 3 hari ya saya nggak upload video seperti itu karena keadaan memang sedang banjir di sini, sahabat, sedang hujan deras, sehingga susah rasanya untuk melakukan perekaman video. Selain takut kamera saya basah kena air seperti itu, juga karena ketika saya berbicara di depan kamera itu nggak kedengaran apa karena hujannya deras sekali. Oke, seperti janji saya 3 hari yang lalu, di sini saya ingin membahas mengenai mengapa Bali Organik TV sejak awal channel ini dibuat seperti itu tahun 2018 itu tidak pernah saya membuat video mengenai micin, mengenai kemudian juga ada baking soda, kemudian juga ada tentang jakaba dan lain sebagainya. Mengapa hal-hal itu nggak masuk di dalam koleksi video saya seperti itu, sahabat? Nah, sebenarnya ini, sahabat, jadi mengenai apa yang selama ini saya upload di video itu, ini intinya seperti itu ya. Jadi apa yang saya upload biasanya itu saya gunakan, kemudian saya evaluasi selama paling cepat 2 bulan, evaluasi hasil, kemudian baru kita bisa share di video-video yang sudah saya share seperti itu. Jadi tidak langsung ketika misalkan saya menonton video orang, kemudian saya mengambil kesimpulan ini bagus, kemudian saya share seperti itu. Enggak. Di Bali Organik TV 70% adalah merupakan pengalaman pribadi, kemudian 30%-nya merupakan apa yang dilakukan oleh penerus saya sebelum generasi saya. Jadi ilmu itu diambil, kemudian biasanya saya modifikasi kembali seperti itu. Nah, kemudian untuk MSG, monosodium glutamat untuk tanaman, monosodium L-glutamat sebenarnya nama lengkapnya ya. Mengapa saya nggak pernah rekomendasikan? Apakah itu jelek, Pak? Apakah itu berbahaya? Nah, sebelum ke sana, begini, sahabat. Penggunaan monosodium glutamat bagi tanaman sudah mulai booming. Ketika saya bikin channel ini, itu sudah mulai booming. Misalnya saat itu saya meniru, kemudian saya mengambil materi itu, kemudian saya sampaikan, pasti saya sudah buat seperti itu. Nah, akan tetapi ketika itu saya selalu mencoba dahulu, kemudian melihat perkembangan tanaman secara utuh. Artinya sampai tanaman itu mengakhiri proses hidupnya, seperti siklus hidupnya. Nah, monosodium glutamat, sahabat ya, bila sahabat mungkin banyak yang mengatakan itu bahan kimia sintetis, kemudian ada beberapa mengatakan itu berbahaya. Sebenarnya enggak juga, sahabat. Kalau sahabat mempelajari secara utuh, secara menyeluruh, sebenarnya monosodium glutamat itu sudah ada secara alami di setiap makanan kita, sahabat. Makanan yang mengandung sensasi rasa gurih seperti itu. Misalkan seperti rumput laut, sahabat. Kemudian juga ada keju. Nah, rumput laut, keju, dan beberapa jenis daging, juga beberapa jenis sayuran bahkan, sahabat. Seperti jamur shiitake, seperti itu juga ada beberapa jenis sayuran seperti kacang polong. Nah, pemberi sensasi rasa gurih inilah di dalamnya itu ada yang namanya
glutamat ini sahabat. Sehingga kalau banyak yang mengatakan mungkin monosodium glutamat itu kimia dan berbahaya, sebenarnya tidak juga sepenuhnya benar seperti itu. Karena glutamat ini sudah ada secara alami di makanan yang kita konsumsi yang memberikan reseptor kelima, jenis reseptor kelima dalam lidah kita. Jadi selain pahit, manis, asam, apa lagi ya? Pokoknya inilah yang kelima ini sahabat. Jadi berbeda letaknya di lidah kita. Kalau manis di depan, kalau asin mungkin di samping, pahit di belakang. Nah, dari gurih ini memiliki reseptor yang berbeda. Nah, tapi saya nggak akan membahas mengenai ini karena ini bukan bidang saya itu kita mau membahas mengenai efeknya pada tanaman. Nah, micin ini sahabat, mengapa dikatakan bagus untuk tanaman dan terbukti memang bagus untuk pertumbuhan tanaman, itu karena memang di dalam MSG ini ternyata ada senyawa unsur nitrogen, kemudian ada natrium, kemudian juga ada oksigen dan beberapa zat lainnya yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman kita. Dan ini fakta sahabat ya, karena saya membacanya di jurnal yang resmi seperti itu, jurnal yang bisa dipercaya. Nah, saya pernah mencobanya sahabat, dan bagaimana saya menyikapi perbedaan antar tanaman yang tidak diberikan MSG dengan yang diberikan MSG dengan dosis yang tepat. Dengan dosis yang tepat sahabat ya, luar biasa. Di sini terlihat perbedaan yang nyata. Ternyata emang MSG ini, micin ini sahabat ya, jadi memberikan pertumbuhan yang lebih bagus secara nyata, secara kasat mata kita lihat, terutama di fase-fase vegetatif sahabat. Nah, seperti yang saya lihat. Jadi secara umum memang saya katakan bahwa memang ada manfaat untuk MSG ini bagi tanaman. Nah, lantas mengapa saya nggak mempublikasikan ini? Nah, begini sahabat, seperti yang saya bilang di awal video, kemudian saya mencoba untuk memberikan tanaman ini itu di tahun 2018 atau 2019 ya, saya memberikan long term, secara long term atau secara jangka waktu yang panjang, dan ternyata ada hal-hal yang membuat saya berkesimpulan bahwa saya kemungkinan tidak akan mengupload video mengenai pemberian MSG pada tanaman ini sahabat. Yang pertama sahabat, mengapa saya nggak merekomendasikan ini di video saya? Begini, jadi sifat yang saya lihat dari MSG ini adalah penyediaan nutrisi yang instan sahabat. Jadi selama ini saya menggunakan POC buatan saya dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita itu penyediaan nutrisinya itu tidak bisa langsung seperti halnya saya memberikan misalkan pupuk secara kimia sintetis kepada tanaman. Jadi di sini sifat-sifatnya itu lebih mirip kepada sifat-sifat unsur hara yang instan, itu mirip ke arah kimia sintetis. Jadi di sini saya melihat perbedaan pertama di sana. Kemudian yang kedua sahabat yang saya amati, pada saat itu ada toleransi dosis yang sangat berbeda saya lihat dengan toleransi dosis pada pupuk organik cair yang sering saya buat sendiri. Begini, toleransi dosis artinya ketika kita memberikan dosis pupuk kepada tanaman. Nah, ketika misalkan itu melebihi dari apa yang seharusnya, apabila ini pupuk organik yang kita buat, misalkan POC yang sering kita buat, misalkan kita berikan 2 kali lipat dari dosis yang seharusnya, misalkan saya katakan berikan 250 ml per tanaman, kemudian ada sahabat yang berikan 500 ml per tanaman. Nah, di sana masih ada toleransi yang baik sahabat. Karena apa? Karena juga ini tergantung pada penyerapan tanaman yang instan atau tidak. Nah, pada pupuk kimia sintetis, apabila sahabat memberikan misalkan pupuk urea melebihi dosis, itu biasanya langsung kuning sahabat. Itu tanaman biasanya pasti kuning. Sedangkan apabila kita memberikan POC mungkin melebihi dosis yang seharusnya, tidak langsung terjadi kuning seperti itu dan hangus seperti itu pada tanaman sahabat. Jadi masih ada waktu untuk mentoleransi, tanah mentoleransi dari kelebihan overdosis nutrisi yang diterima oleh tanah pada saat itu. Nah, ini saya tidak temukan pada micin pada saat itu. Saya mencoba dosis yang berlebih, padahal berlebihnya itu nggak sampai 2 kali lipat sahabat, saya berikan aja lebih. Kemudian saya lihat besoknya sudah mulai tanaman itu menguning karena mungkin overdosis pemberian micin seperti itu. Nah, di sini kembali lagi saya melihat ada persamaan antara micin ini dengan produk dari pupuk kimia sintetis, sehingga saya di sini kekurangannya atau kelemahannya lagi. Kemudian yang ketiga sahabat,
Pada penggunaan jangka panjang, sahabat bisa buktikan sendiri. Mungkin sudah ada yang buktikan, kemarin saya lihat di kolom komentar seperti itu, ada sahabat yang sudah berpengalaman juga mengenai pemberian micin secara konsisten di tanaman ini. Lama kelamaan media kita entah mengapa itu bisa agak mengeras, sahabat. Nah, ini kasus yang saya juga pusing, saya juga bingung, karena biasanya yang seperti ini adalah pemberian pupuk kimia sintetis. Biasanya tanah menjadi jenuh, kemudian pH-nya menurun dan terjadi tanah itu mengeras seperti itu. Ini terjadi, sahabat. Jadi pada 3 bulan setelah pemberian pertama, kemudian pemberian yang konsisten, ternyata media kita menjadi lebih keras dibandingkan dengan media yang kita hanya berikan POC dari misalkan limbah dapur seperti itu. Nah, ini mungkin juga terkait pada apa ya, ketidakberfungsiannya dari mikroorganisme tanah. Karena begini, sahabat, apabila kita memberikan pupuk yang sifatnya instan, bisa langsung diserap oleh akar, mikroorganisme di dalam tanah tuh otomatis tidak akan bekerja secara maksimal seperti itu. Sahabat bisa lihat videonya Pak Rinoto kemarin di Kebun Organik, channelnya Pak Rinoto Jaba. Saya setuju sekali dengan beliau mengatakan bahwa tanah itu seperti komputer, ada yang namanya hardware, ada namanya software. Sahabat bisa lihat videonya. Nah, di sini saya rekomendasikan channel YouTube yang benar-benar memang sudah berpengalaman, yaitu Bapak Rinoto di Kebun Organik. Video terbarunya saya lihat kemarin, tanah itu seperti komputer. Jadi di situ ada software, ada hardware, juga ada operator seperti itu. Nah, di sini karena kita selalu memberikan nutrisi yang selalu instan, kemudian siap saji kepada tanah, maka si operator ini nggak akan bekerja, sahabat. Jadi mikroorganisme ini nggak akan bekerja. Padahal fungsinya adalah ketika kita memasukkan bahan organik, kemudian diolah oleh mikroorganisme di dalam tanah, kemudian hasil dari pengolahannya itu kemudian diserap oleh akar. Nah, di sanalah tanah itu sempurna seperti itu bekerja. Seperti halnya saya tunjukkan dulu ketika saya berkunjung ke hutan, bagaimana suburnya hutan. Sahabat bisa lihat videonya di sana. Jadi seperti itulah tanah itu bekerja idealnya. Nah, kemudian dari yang terakhir ini, kemudian media menjadi agak padat dibandingkan media yang tidak saya berikan sama sekali micin. Nah, di sini saya kemudian mengambil kesimpulan, oh ternyata memang ada side effect yang tidak saya temukan di pupuk organik cair buatan saya dari limbah dapur dibandingkan dengan pupuk organik yang dibuat dari campuran ada micinnya ini, sahabat, seperti itu. Nah, atas dasar ketiga hal itulah kemudian saya menyimpulkan lebih baik merekomendasikan hal-hal yang alami lah, 100% alami lah, buatan dari limbah dapur dan sebagainya. Karena emang di sini glutamat yang asli itu dosisnya bila kita bandingkan dengan glutamat yang monosodium glutamat yang dibuat oleh pabrik seperti itu, sahabat, emang persentase kandungannya itu jauh berbeda. Misalkan dalam glutamat yang terdapat dalam 100 gram keju, di sini bisa didapatkan dari 1,5 gram micin seperti itu. Jadi besar sekali perbedaannya. Mungkin di sini menyebabkan saya lebih baik menggunakan bahan-bahan yang memang 100% alami seperti itu. Nah, kemudian mengenai baking soda. Nah, baking soda ini ngetren sekali. Ketika itu ada channel yang saya sejak 2 tahun yang lalu itu sudah ada satu channel dari India, itu kalau nggak salah apa itu judulnya, nama channelnya saya juga lupa. Itu membahas mengenai baking soda ini 10, kalau nggak salah judulnya 10 manfaat atau 10 hacks untuk di kebun menggunakan baking soda seperti itu. Sahabat bisa cari videonya kok di itu, channel asal India kalau nggak salah, channel berkebun asal India. Nah, seperti di sana dikatakan berbagai macam kegunaan untuk baking soda ini. Kemudian saya pun iseng mencobanya, sahabat. Jadi saya selalu tertarik pada ilmu baru. Jadi sekali lagi di sini saya tekankan, ketika kita melihat ilmu baru, tolong kita nggak boleh langsung share. Jangan pernah share langsung, karena kita belum tahu bagaimana aplikasinya di lapangan di daerah kita. Mungkin di sana cocok, di sini nggak cocok. Kita nggak pernah tahu. Nah, kemudian saya cobalah dulu di tanaman saya. Dan kemudian lagi-lagi saya menemukan hal yang mirip dengan yang monosodium glutamat ini. Ada hal-hal yang menurut saya itu apa ya? Misalkan dalam hal untuk mencegah hama, sahabat ya, fungi seperti itu. Nah, di sini saya melihat baking soda ini bisa menghalau fungi dengan cara yang sifatnya tidak sesuai dengan prinsip saya di kebun. Jadi masing-masing pekebun itu punya prinsip yang berbeda mengenai pengendalian hama. Kalau di saya, ketika saya menggunakan baking soda ini emang efektif, sahabat. Saya katakan efektif. Karena apa? Karena sifatnya itu lebih kepada kontak, sahabat. Jadi ketika kita
semprotkan, memang beberapa jenis hama tuh langsung lewat seperti itu. Akan tetapi di sini tidak sesuai dengan prinsip berkebun organik dalam menjaga keseimbangan ekosistem seperti yang saya jalankan. Jadi di sini masalahnya bukan lagi apa zat, apa kandungannya, karena memang baking soda ini sahabat dalam bahasa kimianya disebut natrium bikarbonat ini. Mengapa kue itu bisa mengembang? Karena ada perubahan secara kimiawi itu mengeluarkan gas CO2, sehingga ini menyebabkan roti itu adonan itu mengembang sahabat. Seperti itu cara kerjanya. Mungkin karena adanya reaksi dengan bahan lainnya seperti misalkan yang mengandung asam dan lain sebagainya sahabat. Nah, inilah yang menyebabkan sahabat ketika kita aplikasikan pada tanaman sahabat ya, beberapa kejadian saya lihat memang bila kita memberikannya secara sama seperti tadi berlebihan atau tanamannya mungkin terlalu muda sudah kita berikan, terjadi yang namanya keriting pada tanaman itu, kemudian menguning, bahkan ada yang hangus seperti itu. Nah, inilah menyebabkan saya menarik lagi keinginan saya untuk mencoba men-share ini kepada sahabat seperti itu, karena saya tidak mau lagi menggunakan bahan-bahan yang bersifat, yang pertama adalah bahan ini bersifat kontak, misalkan pestisida ini bersifat kontak pada si hama itu sahabat. Karena prinsip saya kembali lagi dari awal channel ini dibuat, kita itu ingin memelihara ekosistem sahabat. Meskipun ada hama akan tetapi hama itu tidak sampai merusak hasil panen kita, kan itu yang penting sahabat. Bukan hama itu nggak boleh ada. Nah, itu bedanya dengan mungkin channel yang lain. Di tempat saya hama itu boleh ada. Sahabat bisa lihat, mungkin nanti saya perlihatkan beberapa tanaman saya yang dimakan oleh ulat, oleh belalang seperti itu, nggak masalah. Yang penting jangan sampai hama ini over kemudian merusak sampai ke hasil panen kita, sampai lebih daripada merusak 50% hasil panen, itu udah kerugian tentu saja. Nah, tapi ketika dia mengambil porsinya 10%, 15% dari hasil panen kita, itu wajar sahabat. Kita hidup berdampingan dengan alam, kita hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk yang ikut menjaga dari kesempurnaan ekosistem. Mohon maaf saya banyak sekali berbicara. Bagi sahabat yang suka silahkan disimak, bagi yang sudah tidak sabar mungkin bisa mencari literatur di channel YouTube yang lain seperti itu. Kemudian mengenai ini jakaba dari air cucian beras yang kemudian difermentasikan, kemudian bila beruntung akan mendapatkan jamur ini disebut juga jamur keberuntungan abadi kalau nggak salah. Itu sempat tren sahabat, dan saya pun, tapi saya emang untuk jakaba ini saya nggak pernah coba. Karena apa? Karena ketika saya tahu bahwa dari namanya jamur keberuntungan abadi ya kalau nggak salah seperti itu, jadi untung-untungan siapa yang dapat, sedangkan saya ini bukan orang yang selalu beruntung sahabat, jadi saya sudah nyerah duluan seperti itu. Nah kan, tapi alasan lainnya mengapa saya nggak membuat ini dan tidak juga men-share video ini di channel saya, karena begini, kalau kita berbicara mengenai air cucian beras sahabat, sebenarnya air cucian beras itu tanpa diolah pun sahabat ya, itu sudah banyak sekali manfaatnya karena kaya sekali dengan unsur hara sahabat. Bayangkan, di sini ada N, P, K, dan nitrogen, fosfor, kalium, kemudian juga ada vitamin B1, kemudian vitamin B3, vitamin B6, kemudian ada juga mangan, kemudian juga ada zat besi, kemudian juga ada asam lemak esensial, dan juga ada boron sahabat. Nah, saya bisa bayangkan kompleksitas haranya itu luar biasa. Air leri atau air cucian beras ini luar biasa walaupun tanpa diolah sekalipun. Nah, kan, tapi seperti saya bahas di video sebelumnya, apabila tidak diolah kemudian kita berikan secara konsisten, ini juga bisa menurunkan yang namanya pH tanah secara drastis. Kemudian saya harapkan sahabat untuk bisa mengolahnya, memfermentasi dan lain sebagainya. Kemudian dalam proses fermentasi, kemudian tanpa harus pun menunggu dari jamur keberuntungan ini datang, si Bang Jaka ini, bakteri yang bisa kita hasilkan dari air cucian beras itu sudah macam-macam sahabat. Ada yang namanya bakteri Pseudomonas kalau nggak salah itu namanya ya. Itu sejenis sejenis mikroba yang bisa beradaptasi kemudian mengkloning dengan baik sistem perakaran kita. Bakteri ini secara sederhana bisa menghambat pertumbuhan patogen-patogen yang merugikan. Kemudian ada juga yang namanya bakteri pectolytic pectin seperti itu sahabat. Jadi bakteri ini juga bisa menumbuhkan atau menghasilkan hormon sejenis hormon zat perangsang tumbuh bagi tanaman kita sahabat. Kemudian juga ada bakteri Xanthomonas sahabat ya. Bakteri Xanthomonas kalau nggak salah namanya. Ini juga bisa
menjadi semacam apa ya, anti fungi pada tanaman kita. Bila kita semprotkan pada daunan, itu bisa mencegah terjadinya infeksi jamur embun tepung, sahabat, seperti itu. Nah, seperti itulah manfaatnya. Ada banyak lagi, memori saya nggak bisa mengingat. Itulah yang akan terjadi pada air hujan beras bila kita fermentasikan, sahabat. Kemudian mengenai kegunaan jamur sibang jaka atau jakaba ini juga sebagai untuk mencegah layu bakteri, penyakit layu fusarium, kemudian yang sejenisnya, ini juga bisa sebenarnya kita dapatkan dari air cucian beras yang bisa menjadi ekstraksi dari jamur Trichoderma, sahabat. Jadi seperti itu. Jadi air cucian beras ini juga bisa menumbuhkan seperti yang saya kemarin perlihatkan di video saya kemarin, saya campurkan dengan kecap manis yang sudah expired, itu juga bisa membuat perbanyakan dari fungi Rhizoma oligosporus, sahabat. Jadi seperti itulah hebatnya air cucian beras, tanpa harus saya menunggu lagi selama berhari-hari, berminggu-minggu untuk menunggu keberuntungan saya mendapatkan si Bang Jakaba ini, sahabat, si Jakaba ini. Jadi sehingga saya lebih baik menggunakan apa yang lebih mudah saja. Saya tidak mengatakan Jakaba ini nggak ada atau nggak benar, itu nggak. Mungkin memang benar, dan saya di sini memilih untuk tidak mencari Jakaba. Karena apa? Karena saya sudah mendapatkan ribuan, ratusan manfaat yang baik dari air cucian beras, baik itu dengan fermentasi maupun tanpa fermentasi, seperti itu. Sehingga ini saja menurut saya sudah cukup. Tergantung sekarang bagaimana cara saya untuk memodifikasi untuk bakteri apa yang saya tumbuhkan di sana, kemudian atau jenis fungi apa yang saya ingin tumbuhkan di sana, sehingga kita bisa adaptasikan pada tanaman kita. Kita bisa sesuaikan. Misalkan saya mau menggunakan air cucian beras untuk mencegah layu fusarium, nah saya akan mungkin mengekstraksi Trichoderma ke dalam air cucian beras ini, sahabat. Seperti itulah kira-kira. Jadi nggak ada yang salah ya. Jadi di sini bagi sahabat yang ingin mencoba mencari jamur Jakaba, silahkan. Karena itu bisa merangsang kita untuk bisa menjadi lebih pintar, lebih tahu mengenai perkebunan secara organik. Bagi sahabat yang sudah cukup di air cucian beras juga tidak masalah, sahabat. Oke sahabat, cukup sekian video saya kali ini. Mohon maaf durasinya cukup panjang, ini padahal hanya 3 pertanyaan yang ditanyakan. Nah, saya harap sahabat bisa mentelaah semuanya dengan pikiran yang jernih, dan kemudian melakukan sesuai dengan kata hati sahabat. Jangan pernah meniru saya, jangan pernah terlalu bergantung pada saya. Sahabat bisa coba kemudian belajar dari apa yang sahabat lakukan itu, sahabat. Karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan besok kita bisa berikan tips-tipsnya. Hujan semoga bisa reda hari ini, dan besok semoga tidak hujan lagi. Seperti itu. Jangan lupa untuk selalu menanam hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.